Halo Sobat Tani, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kita memberi makan 8 miliar penduduk bumi jika lahan pertanian semakin sempit dan cuaca semakin tak menentu? Sementara populasi manusia terus meledak, tapi produksi pangan kita sangat terancam. Kita butuh solusi yang lebih dari sekedar cara konvensional. Kita butuh bioteknologi. Bioteknologi dalam pertanian adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang sangat bermanfaat. Salah satu teknik andalannya adalah kultur jaringan. Bayangkan, dari satu pohon kecil daun, kita bisa menghasilkan ribuan bibit baru yang identik dalam waktu yang sangat singkat. Ini memanfaatkan sifat totipotensi tanaman. Apa sih itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan luar biasa dari setiap sel hidup tanaman untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang utuh dan lengkap selama berada di lingkungan yang sesuai. Jika kita mengambil sepotong daun atau eksplan, sel-selnya bisa diprogram ulang untuk membentuk akar, batang, dan juga daun kembali sehingga menjadi individu baru yang siap tumbuh. Dan aplikasi ini sangat membantu percepatan produksi benih unggul, bebas penyakit, dan juga seragam. Petani tidak perlu menunggu lagi bertahun-tahun untuk mendapatkan bibit yang berkualitas. Selanjutnya, ada juga nih teknologi yang sangat canggih atau biasa disebut dengan rekayasa genetik atau GMO. Di sini kita bisa menjadi arsitek tanaman. GMO atau Genetically Modified Organism adalah organisme yang materi genetiknya atau DNA telah diubah menggunakan teknologi rekayasa genetika. Pada tanaman dilakukan dengan menyisipkan gen dari spesies lain untuk mendapatkan sifat unggul, mulai dari identifikasi gen dengan mencari gen spesifik, kemudian dilanjutkan dengan transfer gen dengan memasukkan gen tersebut ke dalam sel tanaman menggunakan pistol gen atau bantuan bakteri agrobacterium, dan diakhiri dengan regenerasi, di mana sel yang berhasil dimodifikasi ditumbuhkan menjadi tanaman yang utuh sebagai organisme baru dengan keunggulan yang sangat spesifik. Kita bisa memotong dan menyisipkan gen tertentu, contohnya jagung BT yang tahan lama sehingga petani tidak perlu menyemprotkan pestisida berlebihan. Teknologi ini memungkinkan perbaikan sifat tanaman secara spesifik yang mustahil dilakukan lewat persilangan biasa. Tidak hanya soal perut, ini juga soal ekonomi. Bioteknologi menciptakan varietas baru yang sangat unik. Contohnya ada tomat ungu antioksidan tinggi atau bunga hias yang bisa berpendar dalam gelap. Tanaman jenis baru ini memiliki nilai jual tinggi. Petani sejahtera, kebutuhan pokok terpenuhi, dan ketahanan pangan negara juga terjaga. Sebagai tambahan, bioteknologi juga menciptakan biofertilizer dan biopesticide. Biofertilizer atau pupuk hayati bukan sekedar nutrisi, tapi merupakan produk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri atau jamur yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, di mana pupuk hayati ini membantu penempatan nitrogen di udara, melarutkan fosfat yang terikat di tanah, dan memacu pertumbuhan akar. Sedangkan biopesticide atau biopestisida merupakan agen hayati yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman menggunakan organisme hidup atau senyawa alami. Kategori utamanya yaitu mikroba yang mengandung bakteri dan jamur, dan juga botani yaitu menggunakan ekstrak tanaman. Kita memanfaatkan mikroba baik untuk menyuburkan tanah secara alami, bukan merusaknya dengan bahan kimia. Masa depan pertanian ada di tangan teknologi dan generasi muda seperti kalian. Mari dukung penerapan bioteknologi yang bijak untuk bumi yang lebih baik. Sampai jumpa.